Sebenarnya yang menciptakan Kristen ini siapa kalau begitu? Yang menciptakan Kristen ini juga ternyata orang-orang Yahudi juga. Alasannya apa? Alasannya gini, bangsa Yahudi dari mulai mereka hidup di Mesir, ya, kan kita tahu lah ya, Nabi Yakub alaihissalam punya 12 anak. Salah satunya adalah Yusuf. Ya. Yusuf ini yang kita juga mengetahui kisahnya. Yusuf ini dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, kemudian dijual ke Mesir. Setelah itu di Mesir malah Yusuf menjadi pejabat, ya kan? Setelah menjadi pejabat, di dalam Bible juga diceritakan bahwa saudara-saudaranya pada waktu kelaparan mencari makan ke Mesir, ketemu dengan Yusuf saudaranya sendiri. Akhirnya saudara-saudaranya suruh pulang setelah dikasih makan, kembali ke Mesir bersama orang tua, satu keluarga nih, satu keluarga besar nih, pergi ke Mesir untuk hijrah ke Mesir sampai akhirnya mereka tinggal di Mesir. Tapi setelah sekian ratus tahun, bangsa ini Yakub dan ke-12 anak ini malah menjadi budak di Mesir, kan begitu. Kemudian bangsa Israel baru dibebaskan oleh Nabi Musa alaihissalam, keluar dari Mesir, masuk ke tanah Kanaan. Ratusan tahun kan di Mesir kan. Orang Mesir nyembahnya apa? Tuhannya berhala, pagan lah ya. Kira-kira 430 tahun di Mesir. Kemudian pindah ke Kanaan. Bangsa Israel ini setelah masuk tanah Kanaan menjadi 12 suku atau 12 wilayah. Setiap wilayah dipimpin oleh hakim. Kemudian setelah berapa lama mereka minta ke nabi mereka untuk menjadi kerajaan, menjadi kerajaan Israel. Akhirnya diangkatlah raja pertama, yaitu Raja Saul. Ya, Raja Saul menjadi raja, kemudian mati digantikan oleh Raja Daud. Kemudian Raja Daud digantikan oleh anaknya Raja Salomo. Setelah Raja Salomo meninggal, barulah kerajaan Israel terpecah menjadi dua, Israel Utara, Israel Selatan. Israel yang utara itu dihuni oleh 10 suku Israel. Israel Selatan dihuni oleh 2 suku Israel. Yang selatan ini suku Yehuda dan suku Benyamin. Sisanya 10 di utara. Kemudian setelah mereka menjadi kerajaan Israel Utara Selatan, masuklah bangsa Assyria menguasai Israel Utara. Setelah Assyria menguasai Israel Utara, tidak lama kemudian masuklah bangsa Babilonia menguasai Israel Utara dan Selatan. Semua Israel ini dibuang ke Babilonia. Setelah di Babilonia, masuklah Persia mengalahkan Babilonia. Babilonia kalah, bangsa Israel dikembalikan ke Palestina. Balik. Akhirnya mereka membangun Bait Suci yang kedua. Yang pertama dibangun oleh pada zaman Raja Salomo. Persia masuk, digantikan dengan penguasa yang lain, Yunani. Alexander the Great lah ya, menguasai banyak daerah. Setelah Yunani, baru di abad pertama diganti dengan penjajah Romawi. Ya, sampai beberapa abad setelah Masehi. Jadi, kehidupan bangsa Israel dari mulai Mesir sampai dikuasain oleh Romawi, itu di situ ada bangsa Assyria, pagan. Bangsa Babilonia, pagan. Bangsa Persia, pagan. Ya kan? Yunani, pagan. Romawi, pagan. Berapa ribu tahun bangsa Israel hidup di bawah pagan, bangsa-bangsa penguasa atau penjajah yang pagan. Jadi mungkin nggak ada bagian daripada bangsa Israel yang terpapar dengan ajaran pagan. Udah banget. Pasti ada. Belum lagi melalui asimilasi, ya kan? Belum lagi ajaran yang mereka terima dari bangsa-bangsa lain. Jadi ada orang-orang Yahudi yang memang sudah terpapar dengan ajaran pagan, atau yang belakangan dari Yunani dan Romawi itu adalah ajaran Helenisme. Mereka itulah yang menciptakan Kristen.